Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kerawuhan Bapak Ibu partisipasi dalam kegiatan pelatihan pelatihan tindakan kelas ya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bu Muji yang sudah rawuh sebagai fasilitator kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Muji. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang lain, ini ada beberapa teman yang bergabung. Jadi ada Bapak Ibu dari SMP Kristen Satya Wacana, ada SMP PL, kemudian ada SMP Anak Terang, SMP Sunan Giri, ada SMP IT Nidaul Hikmah, ya, dan Bapak Ibu guru juga dari SMP Kristen 2 yang akan belajar bersama-sama. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, Bapak Ibu, saya menjelaskan mengenai kegiatan yang akan kita lakukan ini. Jadi saya sampaikan di awal bahwa ini sebenarnya adalah kegiatan punya manfaat ganda begitu. Yang pertama, Bapak Ibu, ini memang kemanfaatan bagi saya secara pribadi begitu, membuat penelitian ya, membuat sebuah produk modul yang saya kemas dalam bentuk digital, modul tentang penyusunan penelitian tindakan kelas. Jadi harapannya adalah dengan modul yang saya buat ini bisa dipakai, bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu guru di dalam membuat PTK secara mandiri begitu. Jadi itu memang tujuan pertama yang saya akan pakai begitu di kegiatan ini, sehingga nanti meskipun demikian Bapak Ibu, Bu Mujiati yang akan mendampingi kita selama kegiatan ini, di mana Bu Mujiati ini sudah sering ya, maksudnya pendampingan di dalam pembuatan penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua, ini adalah kepentingannya, saya berharap bahwa Bapak Ibu tidak sekedar ikut di kegiatan ini, tetapi outputnya adalah kita nanti memang punya sebuah karya ya di penelitian tindakan kelas ini. Jadi harapannya dengan waktu yang memang tidak panjang, kami kemas 3 kali pertemuan, tetapi kalau Bapak Ibu mengikuti alur yang kita buat nanti, saya yakin kita bisa menyelesaikan proposal tesis kita nanti. Jadi ini hal yang saya paparkan di depan. Kemudian saya menyampaikan jadwal pelatihan kita, Bapak Ibu. Jadi ya, untuk jadwal pelatihan kita seperti ini juga sudah saya share di grup kita. Jadi untuk hari ini memang cukup banyak materi, tapi ini nanti tidak padat juga sih. Jadi yang pertama adalah registrasi psikologi. Ini nanti kita bantu Bapak Ibu karena memang
salah satu poin di penelitian saya ini adalah memang menggunakan Learning Management System Psikologi. Jadi kami menggunakan platform ini. Kemudian nanti ada modul 1 tentang konsep dasar PTK, modul 2 menentukan judul PTK, kemudian modul 3 menyusun proposal PTK bab 1. Itu di 30. Lalu di pertemuan yang kedua itu hari Selasa tanggal 16 Maret itu Selasa minggu depan gitu ya Bapak Ibu. Ini dimulai jam 9.30 sampai 11.30. Kita akan belajar di modul yang keempat tentang menyusun proposal PTK bab yang kedua. Lalu modul yang kelima menyusun proposal PTK bab yang ketiga. Dan pertemuan berikutnya, pertemuan yang ketiga itu adalah Jumat 19 Maret, itu kita belajar di modul yang ke-6 tentang menyusun atau meramu proposal PTK. Jadi yang sudah kita buat, bab 1, bab 2, bab 3, nanti kita lengkapi, kita ramu menjadi sebuah proposal PTK dan pelaksanaannya. Ya, jadi kira-kira itu Bapak Ibu kegiatan yang akan kita lakukan nanti. Nah, tentunya kita akan masuk bagaimana bisa masuk di registrasi di psikologi ya Bapak Ibu. Saya kira untuk menyingkat waktu langsung saja. Bapak Ibu saya menyampaikan ini memang yang belum punya akun psikologi itu beberapa sudah kami daftarkan Bapak Ibu. Nah, caranya masuk adalah Bapak Ibu bisa sebentar, saya kirimkan di grup untuk linknya. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk di situ. Sebentar. Ya, Bapak Ibu bisa mencermati di grup kita itu untuk masuk di atau login di psikologi bisa diketikkan di alamat URL-nya itu http://bit.ly siap belajar PTK. Untuk username-nya itu menggunakan email Bapak Ibu yang dipakai untuk mendaftar di pelatihan ini. Ya, karena ini sudah kami registrasikan begitu. Nah, untuk password-nya ini saya buat password default dulu, nanti Bapak Ibu bisa menggantinya jika diperlukan. Password-nya 12345. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa masuk di psikologi terlebih dahulu karena saya akan menjelaskan nanti setidaknya menu-menu yang kita pakai atau kita perlukan di dalam pelatihan selama 3 hari ke depan ini. Saya berikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu bisa login di psikologi dulu. Ya, ini di member kita yang sudah masuk, Bapak Ibu, yang sudah kita masuk, sudah mendaftar di psikologi. Ini ada Bu Maharani, Bu Arni, Bu Francisca, Bu Dina, Bu Yelina, Pak Peter, Bu Olivia, Bu Dian, Bu Maria, Bu Reni, Pak Daniel, Pak Mr. Puspoko, Jati, Bu Susiani, Bu Natalia, Bu Nani, Bu Iren, Bu Ratih, Bu Valerina Susilorini, Bu Devi, Bu Mita Windarsari, dan Pak Christian. Ini ada 22 sementara ini yang bisa masuk. Apakah dari 22 Bapak Ibu yang sudah masuk ini sudah bisa login sekarang di psikologi? Francisca Doma sudah Pak, sudah bisa login seperti di layar laptop. Nggih, sampun, matur nuwun. Baik, baik Bu Francisca.
Yang lain sudah semua atau masih ada kesulitan ya Bapak? Karena ini setelah ini kan saya akan menjelaskan sedikit tentang nanti menu-menu yang akan kita gunakan di psikologi ini. Jadi harapannya supaya nanti nggak bingung gitu. Saya beri waktu sebentar ya Bapak Ibu ya, mohon untuk bersabar supaya yang lain bisa ngikuti. Ya, baik Bapak Ibu, ini karena berkaitan dengan waktu tentunya. Saya akan menjelaskan sedikit aja. Nanti Bapak Ibu yang belum bisa join, kalau ada kesulitan nanti silakan disampaikan lewat grup Bapak Ibu, nanti akan kami bantu begitu ya. Bapak Ibu yang perlu diperhatikan di dalam psikologi ini menu-menu yang penting. Yang pertama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perlu untuk mengganti password-nya ya. Kalau diperlukan silakan. Caranya adalah klik menu icon di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Ya, kanan atas ini yang ada. Ini bisa fotonya ya, profilnya. Diklik kemudian Bapak Ibu pilih di setting ya. Di setting kemudian masuk di account setting ini. Nah, di sini akan ada pilihan Bapak Ibu ya, ini ya, change your password ini Bapak Ibu. Tinggal diklik, nanti tinggal di-save akan save change, nanti akan berubah password yang diganti itu. Jadi itu kalau mau ganti password ya, yang pertama itu kalau diperlukan ya, seperti biasalah kalau kita mengganti di Gmail itu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau menambah foto di profilnya itu juga bisa. Jadi klik di icon foto profile ini, pilih your profile Bapak Ibu. Ya, your profile, kemudian pilih edit ya di bagian sebelah kanan ini. Ya, ini kalau Bapak Ibu mau mengganti di situ lengkap ya. Mau diganti ini tanggalnya dan seterusnya, fotonya juga bisa disertakan di situ. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, nanti menu yang paling kita sering kunjungi adalah menu course ini, Bapak Ibu. Ya, ini adalah tempat pelatihan kita. Ya, kita klik aja di bagian ini, pelatihan penelitian tindakan kelas. Nah, di dalamnya tentu nanti ini akan kita publish, ini tampilannya agak sedikit berbeda dengan tampilan yang Bapak Ibu lihat, karena saya sebagai adminnya, Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan begitu ya. Nah, untuk di hari pertama nanti kan kita menyelesaikan 3 modul ya hari ini Bapak Ibu ya. Jadi mulai modul 1, modul 2, dan modul 3 ini. Nah, nanti langkah-langkahnya adalah Bapak Ibu klik aja di folder modul 1 ini. Di sini ada
standar kompetensi yang akan kita capai, kompetensi dasar, kemudian daftar isinya. Ya, lembar petunjuk untuk peserta pelatihan. Jadi nanti langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu adalah mengerjakan pretest terlebih dahulu. Di mana tempat mengerjakan pretest itu letaknya di bawah Bapak Ibu. Ada tulisan pretest ya. Ini pertama yang kita lakukan. Jadi untuk mengetahui pemahaman awal kita begitu ya tentang materi yang akan diberikan. Setelah pretest, Bapak Ibu bisa membaca materi dalam lembar modul di bagian 1. Nah, materinya ini saya buat dalam 2 versi. Yang versi dokumen Bapak bisa ngeklik ini langsung bisa dilihat karena ini saya koneksikan dengan Google Drive, jadi Bapak Ibu bisa mencermati dan membaca materinya begitu. Ya. Kemudian kalau tidak Bapak bisa memanfaatkan video yang ada juga boleh ya Bapak Ibu bisa ini kami buat dalam versi video, kalau Bapak Ibu memperhatikan juga bisa digunakan ya untuk mengetahui materi disampaikan. Ya, nanti silakan disimak begitu. Nah, setelah mengerjakan pretest, Bapak Ibu tadi kan membuka materi, membaca materi yang ada. Setelah itu nanti Bapak Ibu mengerjakan lembar kerja. Ya, lembar kerja akan ada di setiap modul. Ya, setelah lembar kerja selesai, nanti akan mengerjakan. Ini ada satu lagi sebenarnya, sebetulnya sebentar. Ya, setelah mengerjakan lembar kerja, Bapak Ibu bisa lanjut mengerjakan di uji kompetensi ya di bagian bawahnya. Ya, uji kompetensi. Ini post testnya, ya soalnya hampir sama dengan pretest begitu. Nah, di bagian berikutnya juga ada bagian apa nih ya, assignment ya Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk membuat karyanya itu, ya misalnya ini contohnya ya, menyusun proposal di bab 2. Ya, saya klik, ini mirip dengan yang ada di Google Classroom itu, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengupload di sini ya, di bagian ini, di submission-nya ini nanti. Tapi ini belum ada, belum dikerjakan, jadi belum bisa ngupload. Nanti Bapak Ibu akan ada menunya di situ, seperti kayak di Google Classroom itu. Jadi prinsipnya hampir mirip lah di sana. Iya, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Bapak Ibu kalau mau melihat material semuanya, itu ada di paling kiri, ini ada menu material, di situ bisa ada scroll-nya, bisa dilihat mau modul berapa, tetapi tentu nanti mengikuti urutan yang kita sampaikan begitu ya. Di kolom ini bawahnya material ada update Bapak Ibu. Update ini berisi informasi yang nanti bisa kami sampaikan ya kepada Bapak Ibu semua. Ini mengenai jadwal kegiatan kita juga ada di kolom update ini Bapak Ibu di sebelah kiri. Kemudian satu lagi, ini kita bisa memanfaatkan menu message Bapak Ibu di bagian atas ya, kanan sebelah icon profil ini. Menu message ini Bapak Ibu bisa gunakan kalau misalnya Bapak Ibu mau berkomunikasi dengan kami, begitu ya. Tinggal aja diklik di sini, ditulis message-nya. Ini pribadi ya sifatnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, saya malu nih mau tanya di kolom discuss-nya, saya akan pakai memanfaatkan message ini juga boleh, silahkan Bapak Ibu. Ya ini personal ya sifatnya. Kalau yang discuss di bagian sebentar. Ya.
ada satu lagi yang ketinggalan ya. Kalau di bagian permaterinya, Bapak Ibu, kita bisa diskusi di ruang diskusi ini. Ini silahkan, Bapak Ibu, kalau ada kesulitan berkaitan dengan materi di bagian ini, silahkan diskusi di sini, diketikkan, nanti akan kita tanggapi. Ya, kira-kira begitu, Bapak Ibu, isi dari psikologi ini. Jadi demikian ya, mungkin ya. Nanti sambil berjalan kalau Bapak Ibu belum jelas, silahkan ya berkomunikasi dengan saya ya, dengan kami begitu. Baik, kira-kira demikian Bapak Ibu. Jadi pengantar untuk registrasi dan penggunaan psikologi. Jadi hal-hal yang penting itu kita bisa lihat di sini ya, lihat modulnya sesuai dengan jadwal pelatihan kita. Begitu. Nah, langsung saja berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan ya, pengantar dari Bu Muji ya, berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini. Ya, kepada Bu Muji, ini waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bu Muji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar Pak Yahya? Sudah terdengar Bu, jelas Bu. Oke. Pak Yahya yang saya hormati selaku Kepala SMP Kristen 2 dan Bapak Ibu peserta kegiatan workshop pada pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam rangka kegiatan penjelasan tentang bagaimana sih membuat PTK. Yang pertama saya apresiasi kepada Bapak Ibu guru yang dimotori oleh Pak Yahya atau SMP Kristen 2, di mana biasanya yang membuat PTK ini atau action riset ini Bapak Ibu guru yang PNS atau ASN, ini banyak saya lihat teman-teman dari swasta yang juga berkeinginan atau berminat untuk menyusun sebuah PTK. Baik Bapak Ibu, izin share screen ya Pak Yahya untuk materi pagi hari ini, sedikit saja arahan tentang PTK pada masa PJJ. Baik Bapak Ibu, penelitian tindakan kelas atau biasa disebut action research ini memang sudah cukup lama, bahkan pada tahun 1998 itu saya menyusun PTK atau action research itu yang pertama kali, padahal waktu itu saya masih baru tahun kedua mengajar saat itu di SMP Negeri 1 Salatiga. Sehingga penelitian ini sebenarnya sudah cukup lama, tetapi ternyata belum semua Bapak Ibu guru memahami dan menguasai bagaimana teknik atau metode penelitian tindakan kelas ini atau action research. Yang kedua, setelah Permenpan RB 16 itu turun terkait dengan angka kredit guru untuk kenaikan jabatan, sebenarnya penelitian yang dilakukan guru itu tidak harus action research atau tidak harus PTK. Bisa juga inferensial atau kuantitatif, bisa juga R&D, bisa juga eksperimen. Bapak Ibu bisa mengeksplor itu semuanya. Nah, PTK ini adalah penelitian yang sangat mudah sebenarnya di antara penelitian-penelitian yang tadi saya sebutkan. Mengapa demikian? Karena penelitian tindakan kelas ini sebenarnya adalah bagaimana seorang guru memecahkan sebuah masalah, tetapi memecahkannya dilihat, diamati, dan dicatat. Nah ini jadi pada saat kita memiliki sebuah masalah di kelas terkait proses pembelajaran mulai dari perencanaan, kemudian proses pembelajaran, kemudian penilaian pembelajaran, pada saat kita menemukan permasalahan di 3 fase itu di kelas,
Maka kita kan sebagai guru terbiasa, ini enaknya muridku tak apake ya, biar proses pembelajarannya ini bisa diminati, anak-anak motivasinya tinggi, kemudian hasil belajarnya baik, sikapnya baik, keterampilannya baik, ini harus saya apakan ini gitu. Nah, pada saat kita berpikir harus saya apakan, ya, harus saya apakan, maka sebenarnya kita sudah melalui fase penelitian tindakan kelas yang awal. Mau saya apakan ini? Oh, saya beri tindakan seperti ini. Saya harus melakukan action seperti ini atau tindakan seperti ini supaya ada perubahan lah di kelas saya. Nah, karena action research itu memiliki ciri khas yang seperti ini, yang tadi ada masalah, kita memberi tindakan supaya kelas kita berubah, maka ini sangat cocok. Maka ini sangat efektif dan sangat dekat dengan kelas kita. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu guru diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran itu secara ilmiah, secara saintifik, sehingga harus direncanakan dengan baik. Saintifik itu kuncinya kan ada perencanaan, kemudian rencana itu kita lakukan, kita amati, kita kontrol, kita refleksi, kemudian kita perbaiki, kita catat, kita laporkan, atau kita komunikasikan. Nah, ini sebenarnya proses. Sehingga keliru kalau ada yang berpendapat bahwa penelitian tindakan kelas itu, kan kita itu bukan peneliti, tidak. Karena kita guru sekaligus bisa melakukan pencatatan kejadian-kejadian selama kita mengajar, selama kita melakukan penilaian, dan selama kita melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yaitu kita catat. Maka pada saat kita melakukan penelitian tindakan kelas, pasti, saya jamin pasti ada perubahan di kelas kita. Pasti ada inovasi di kelas kita. Asal melaksanakan sesuai prosedur. Kan ada PTK yang copy paste Bapak Ibu, tapi ada PTK yang benar-benar prosedurnya itu dilalui. Kalau PTK yang benar-benar prosedurnya dilalui, maka pasti akan terjadi perubahan di kelas kita. Akan terjadi inovasi di kelas kita. Dan penelitian tindakan kelas itu dilaksanakan saat kita mengajar. Sehingga ada guru yang berpendapat, nah kapan mulai kalau kita membuat PTK? Nah ini pendapat yang berarti dia melaksanakan PTK-nya itu tidak sesuai dengan prosedur. Kalau sesuai prosedur, dia itu mengajar sekaligus meneliti. Nah ini Bapak Ibu konsep yang harus kita cermati bersama. Nah, oleh karena itu tujuan pelaksanaan pembuatan PTK itu otomatis meningkatkan kinerja guru. Pada saat guru melakukan penelitian tindakan kelas, pasti kinerja guru akan naik. Karena apa? Satu, guru pasti membaca. Kalau dilakukan dengan benar nih Bapak Ibu, guru pasti membaca. Kenapa sih guru kok harus membuat karya ilmiah dan karya inovatif? Agar guru itu mau membaca. Agar guru memiliki pengetahuan yang mutakhir. Agar guru memiliki pengetahuan yang up to date. Dan itu merupakan salah satu komponen di dalam kompetensi profesional kita, di dalam kompetensi sosial kita. Sehingga kinerja guru itu otomatis akan meningkat. Kalau di PNS ada PKG atau penilaian kinerja guru, pada saat guru-guru itu melaksanakan pembelajaran dengan cara-cara atau strategi yang up to date, strategi yang mutakhir, maka nilai PKG-nya bisa naik pada beberapa indikator. Sehingga kinerja guru akan naik. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa. Karena pembelajaran itu direncanakan dengan baik, perencanaannya berdasarkan refleksi, analisis kejadian sebelumnya sehingga kita lakukan tindakan perbaikan, pasti kelas itu akan lebih berkualitas atau lebih bermutu dari sebelumnya. Sekali lagi, asal PTK-nya dilakukan dengan benar. Bukan copy paste simple hanya laporan, tetapi betul-betul step by step-nya dilalui. Karena kualitas pembelajarannya meningkat dan Bapak Ibu guru memiliki keyakinan bahwa tindakan saya, action saya ini bisa merubah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri siswa, pasti
hasil belajar itu akan naik. Karena melakukan penelitian, Bapak Ibu yang mengajar di situ, Bapak Ibu yang mengenal karakteristik materi dan siswanya, sehingga pada saat menentukan tindakan apa yang tepat, itu pasti sudah berpikir holistik bahwa siswa saya harus saya ubah supaya hasil belajarnya naik. Nah, ini tujuan dari penelitian tindakan kelas, sehingga kalau panjenengan atau Bapak Ibu guru melakukan penelitian tindakan kelas, saya yakin lebih berkualitas, tidak monoton, anak-anak akan merasa beda dari biasanya, sudah disiapkan dengan baik, maka hasil belajar siswa pun juga akan meningkat. Nah, ujung-ujungnya adalah kinerja guru juga meningkat. Nah, langkah-langkah ini kalau saya jelaskan nanti tidak belajar di modulnya ya Pak Karis ya. Langkah-langkahnya ini secara garis besar Bapak Ibu, yang terpenting Bapak Ibu harus melakukan identifikasi dan analisis masalah dulu. Jadi salah, kalau membuat PTK itu judul dulu, salah. Tapi membuat PTK itu kita harus menemukan akar masalah kelas kita, kenapa kok pada materi ini anak-anak belum sukses. Itu langkah pertama. Sehingga nanti kita kerucutkan menjadi variabel-variabel yang ditentukan, barulah menjadi sebuah judul. Jadi judul itu bisa sambil berjalan, yang terpenting ketemu dulu masalahnya, akar masalahnya apa, kemudian saya ubah dengan cara apa. Bapak Ibu, langkah-langkahnya ini, kemudian kita membuat perencanaannya, perencanaan itu kita laksanakan, setelah kita laksanakan, kita lihat, kita refleksi. Jadi kita lihat, kita refleksi, kita renungkan, apa sih kelemahan-kelemahan yang kemarin kok masih belum puas saya dengan hasil anak-anak. Nah, dari apa yang sudah kita refleksi atau kita renungkan, ini Bapak Ibu kok masih lemah, nah kita akan muncul ide baru, oh kemarin belum terlaksana dengan bagus karena A, kemarin hasilnya belum bagus karena B. Oh kalau begitu siklus 2 agak saya tambahi. Nah, saya tambahi gitu nggih, saya tambahi caranya supaya permasalahan di siklus 1 terselesaikan dan bisa kita obati dengan tambahan di siklus 2 tadi. Sehingga siklus 1 dan siklus 2 harus ada bedanya tindakan kita, tetapi tidak berbeda sama sekali. Jadi sifatnya tambahan. Ya, tambahan untuk siklus 1 dan siklus 2. Tambahannya berdasarkan hasil refleksi di siklus 1. Baru rencana tindak lanjut dan sebagainya. Ini nanti silakan dipelajari di modulnya. Nah, ini juga nanti kita juga akan belajar di modul. Untuk sistematika, nanti Bapak Ibu mengikuti yang di modul. Umumnya terdiri dari 4. Ya, umumnya terdiri dari 4 ini. Tetapi ada yang menambahkan, yaitu identifikasi masalah. Ya, ada yang menambahkan begitu, tapi umumnya ada 4 ini. Nah, sekarang Bapak Ibu yang terpenting, Bapak Ibu nanti di sini di awal itu yang paling penting di sini. Bapak Ibu harus melihat kondisi ideal di kelas itu harusnya bagaimana sih? Oh, harusnya idealnya nilai anak-anak itu minimal sesuai KKM. Nah, nilai hasil belajar. Tetapi realnya rata-rata itu kok masih di bawah KKM ya. Berarti ada gap, ada masalah. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya itu akan jadi kita carikan sebuah solusi. Mungkin juga kondisi idealnya anak-anak itu terampil bertanya. Tetapi kondisi realnya yang terampil bertanya itu hanya 30%. Oh, ini berarti ada gap. Ada masalah tentang keterampilan bertanya. Ada masalah tentang keterampilan menjawab. Ada masalah tentang keterampilan analitik. Ada masalah tentang keterampilan mengkomunikasikan. Jadi jangan terpaku kepada hasil ulangan saja, Bapak Ibu, kalau membuat PTK. Jadi Bapak Ibu bisa eksplor dari masalah-masalah yang ada di kelas kita. Dengan asumsi kalau mereka terampil bertanya, kalau mereka terampil menjawab, kalau mereka terampil berpikir analitik, maka akan ada peningkatan hasil belajar. Nah ini Bapak Ibu. Sehingga kondisi ideal dan kondisi real itu kita cari gapnya. Kondisi real masing-masing kelas dan masing-masing mata pelajaran pasti berbeda. Sehingga kita kalau copy paste dari orang lain itu tidak akan sesuai dengan kondisi real dari kelas kita.
Ini contoh nanti Bapak Ibu, ini contohnya tuntasan hasil belajar idealnya tinggi 85%. Nah, tapi ketuntasan hasil belajar anak saya kok masih di bawah KKM 45%. Kenapa ya? Mungkin gurunya sering ceramah, mungkin urutan materi mengajarnya tidak runtut, mungkin medianya hanya papan tulis, mungkin pengelolaan kelasnya kurang tepat. Nah, yuk kita obati dengan pendekatan kontekstual. Ini kalau kita tatap muka. Tapi kalau kita daring, Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita daring misalkan. Masing-masing sekolah akan berbeda-beda, Bapak Ibu. Masalahnya kan berbeda. Ini dengan masalah sama ketuntasan. Tetapi penyebabnya mungkin berbeda setiap sekolah. Ada sekolah yang hanya menggunakan WA saat mengajar. Mungkin ada sekolah yang menggunakan Facebook atau blog. Mungkin sekolah itu berbasis paperless, jadi Senin ngambil tugas, Sabtu nanti dikumpulkan lagi, atau Senin ngambil tugas, Senin berikutnya dikumpulkan dan ngambil tugas, mungkin begitu. Atau mungkin yang sudah tatap muka, seperti yang ada di pondok-pondok itu kadang-kadang sudah tatap muka, maka mungkin paperless. Pada saat PJJ, komunikasinya hanya satu arah. Oke, kalau misalnya kita menggunakan LMS saja, itu kalau kita menggunakan Moodle, Google Classroom, itu kita kan hanya satu arah komunikasinya. Beda kalau kita menggunakan networking sosial, networking sosial. Jadi seperti Edmodo itu kan bisa dilakukan komunikasi 3 arah. Nah, ini kita lihat masing-masing sekolah atau kelas akan berbeda-beda. Mungkin berbasis penugasan soal tes. Jadi setiap hari itu tugasnya hanya tes saja, sehingga terjadi kebosanan pada diri anak. Siswa tidak aktif dari WA group, dari chat group, kemudian mungkin dari forum kalau pakai psikologi, dari forum kalau misalnya pakai Moodle. Nah, ini anak kelihatan tidak aktif kalau saat PJJ. Tidak dilakukan umpan balik, jadi pokoknya tugas dikumpulkan dinilai. Tidak ada umpan balik sama sekali setiap tugas yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini penyebab. Nah, nanti obatnya macam-macam Bapak Ibu. Kalau hanya WA meningkatlah dengan blog, meningkatlah dengan learning management system, meningkatlah dengan learning content management system, meningkat mungkin dengan social learning networking. Nah, ini. Jadi ada tahapan peningkatan. Kalau sudah biasa pakai LMS, oh saya hanya LMS saja, meningkat. LMS berbasis Zoom, LMS berbasis YouTube, LMS berbasis e-modul, LMS berbasis kuis interaktif. Nah, itu. Jadi start-nya itu tergantung dari kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi antar sekolah pada saat PJJ ini kondisinya berbeda-beda. Nah, ini contoh yang mungkin Bapak Ibu akan menggunakan LCMS, kalau psikologi kan LMS ya. Kemudian ini contoh kalau menggunakan SLN. Ini saya beri contoh topik-topik yang Bapak Ibu bisa angkat nanti pada saat panjenengan mulai menyusun bab 1 pada kondisi PJJ. Nah, ini cara menyusun latar belakang Bapak Ibu. Kalau ini saya jelaskan nanti juga Bapak Ibu jadi tidak belajar modulnya gitu nggih. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan pada saat kegiatan PJJ. Mungkin itu Pak Yahya yang bisa kami sampaikan awalan ya Bapak Ibu. Yang terpenting panjenengan semangat. Kemudian yang kedua lakukan sesuai prosedur. Yang ketiga, lakukan sesuai kondisi real kelas panjenengan. Mas tidak bisa menulis, itu nanti kita bisa belajar. Saya dulu pada saat menulis PTK, itu saya kan lemah di dalam tata tulis. Tapi saya pinter ngomong, Bapak Ibu, menurut saya. Jadi saya itu kalau ngomong itu cepet, maksudnya bisa lama. Nah, itu saya rekam. Saya ngomong itu saya rekam, dari rekaman itu saya tulis. Nah, itu juga strategi, karena ada orang yang pinter bicara tetapi tidak bisa menulis, ada orang pintar menulis tapi tidak benar bicara. Saya tergolong orang yang menulis itu susah gitu menggabungkan kalimat dan kata. Nah, waktu itu saya ngomong, saya rekam, kemudian baru saya tulis ulang di Word, baru minta tolong guru-guru bahasa untuk koreksi. Nah, itu Bapak Ibu dulu langkah saya. Kemudian nanti tetapkan dulu setiap paragraf itu
kalimat pokoknya nanti baru penjelasnya. Nah, ini strategi di bahasa Indonesia. Mungkin itu nggih Pak Yahya. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan, kami siap. Ini ada contoh untuk bagaimana menyusun latar belakang, sudah kita siapkan contoh. Tetapi kalau saya jelaskan sekarang, sekali lagi nanti tidak menguji modul Pak Yahya nggih Pak Yahya nggih. Saya kira itu. Ibu, mungkin ada yang ditanyakan, monggo, atau saya kembalikan ke Pak Yahya untuk berikutnya. Ya, baik, terima kasih Bu Muji. Bapak Ibu, sudah diberikan pengantar ya oleh Bu Muji untuk di pertemuan kita yang pertama ini memang ada tiga. Ya, sampai di modul yang ketiga ya yang akan kita pelajari nanti. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan Bu Muji tadi, kalau Bapak Ibu ada hal yang mau ditanyakan terlebih dahulu, saya persilahkan. Mungkin masih bingung, ini saya mulainya bagaimana ini Pak, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu, ini kita manfaatkan waktu dulu, begitu. Ada Bapak Ibu? Tidak ada ya. Mungkin masih bingung ya Pak. Ya, masih bingung Bu, mau ngapain ini. Ya, saya tambahkan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Dalam kegiatan ini, prinsip kita akan belajar membuat target kita, membuat bab 1 sampai bab 3, jadi menyusun proposal. Penuntunnya, petunjuknya adalah modul yang sudah ada di psikologi. Jadi saya dan Pak Yahya fungsinya adalah fasilitator jika Bapak Ibu mengalami kesulitan. Sehingga kata kuncinya adalah kita sekarang belajar mandiri dengan modul. Oke Pak Yahya, begitu nih Pak Yahya. Betul Bu. Oke, jadi Bapak Ibu sekarang hari ini menyusun bab 1, dengan pedoman yang ada di modul 1, 2, dan 3. Menyusun bab 1 berpedoman dengan modul 1, 2, 3. Nanti menyusun bab 2 nanti berpedoman pada modul yang sudah ada. Sehingga kita hari ini sebenarnya praktek Bapak Ibu. Praktek pembelajaran jarak jauh dengan modul. Nah, sehingga ini nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan modul, anak-anak belajar secara mandiri, sementara ada target tagihan di akhir. Guru berfungsi sebagai fasilitator jika ada kesulitan yang dialami oleh siswa. Nah, sekarang kita angkat kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mendapatkan proyek membuat proposal PTK, yaitu bab 1, 2, dan 3, tetapi petunjuk arahnya menggunakan modul yang diberikan Pak Yahya. Saya dan Pak Yahya fungsinya adalah fasilitator jika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam hal-hal tertentu nanti akan kita bantu. Begitu. Jadi kita tidak menerangkan dulu baru Bapak Ibu membuat, tetapi membuat dengan belajar mandiri, penuntunnya adalah di modul Pak Yahya. Saya kira itu tambahan penjelasan saya. Terima kasih Pak Yahya. Ya, baik Bu Muji, sangat jelas sekali. Jadi betul memang. Jadi memang ini tujuan kami Bapak Ibu bisa mengoptimalkan ya menggunakan modul yang saya rancang ini. Jadi nanti kalau memang di tengah-tengah pembuatan ini Bapak Ibu ada kesulitan, silahkan memanfaatkan bisa tadi maaf Bu Muji mungkin bisa di close dulu Bu supaya saya bisa melanjutkan. Oke, siap. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kita kembali ke psikologi ya. Jadi hari ini kita menyelesaikan modul 1, modul 2, dan modul 3 ini. Ya, seperti sudah saya jelaskan tadi, di setiap modul memang ada urutan yang harus kita buat terlebih dahulu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu bisa mengerjakan pretest ya, baik di modul 1, modul 2 maupun modul yang ke-3 begitu.
kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan lembar kerja dan uji kompetensi. Ya, di masing-masing bagian di folder itu sudah ada semua. Silahkan Bapak Ibu memanfaatkan waktu ini untuk mengerjakannya. Nanti di bagian itu sudah ada, kalau yang bagian pretest dan posttest itu nilainya bisa langsung muncul Bapak Ibu. Tapi kalau yang bagian lembar kerja dan tagihan di assignment itu harus kami koreksi dulu ya, karena itu nanti berkaitan dengan apakah tulisan yang Bapak Ibu buat mulai dari bab 1 sampai bab 3 itu sudah layak, sudah bisa dikatakan sebuah PTK yang bisa memang itu dipakai nantinya ya sebagai sebuah karya ilmiah begitu. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu untuk meet kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo, baik berkaitan dengan penggunaan platform psikologi atau berkaitan dengan penggunaan tagihan yang ada di tiap-tiap modul ini. Saya berikan kesempatan. Monggo Bapak Ibu. Saya Pak. Oh ya, silakan. Ya. Terima kasih, saya Bu Domas dari SMP Pangudulur Salatiga. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Yaya dan Bu Muji yang sudah memberi pencerahan untuk membuat PTK ini. Lalu yang ingin saya tanyakan, berarti ini nanti prosesnya kita belajar mandiri ya Pak ya, melalui laman yang psikologi ya, yang ada di LMS tadi, kemudian berarti kita step by step ya Pak mengerjakannya. Betul Bu. Nah, untuk waktu pengerjaannya apakah ditentukan, sudah ada di situ? Saya tadi belum membuka secara utuh, kelihatannya kerjakan dulu satu, baru kita bisa masuk ke modul berikutnya. Misalnya pendahuluan tadi di pretest, ngoten, kita kerjakan dulu, baru nanti terbuka modul berikutnya. Begitu Pak? Betul Bu. Oke. Iya, betul begitu Bu. Jadi urut, kalau hari ini kan memang kita ada 3 modul yang harus kita kerjakan. Berarti dimulai dari pretest, lembar kerja, dan terakhir di bagian uji kompetensi pretest itu Bu. Oh iya. Baik. Berarti hari ini juga harus selesai 3 modul itu, atau masih misalnya diberi jangka waktu paling lambat besok pagi atau bagaimana begitu? Jangka waktunya tetap harus hari ini. Oh iya. Menyiksa sekali gitu ya. Gini Ibu. Tidak apa-apa, saya hanya mengatakan demikian karena kebetulan kan ada itu saya juga sudah mendaftar di PLCT PGRI itu yang lebih dulu gitu, maka mohon maaf kalau saya sampaikan pertanyaan ini. Terima kasih Pak. Iya, baik. Begini Bu Domas, memang jujur saja ini kami berikan waktu itu keseluruhan dari modul ini itu saya sampai tanggal 20 Bu. Tanggal 20 Maret ini untuk menyelesaikan. Cuman per modul itu di bagian ini assignment ini misalnya ini itu sudah ada waktunya juga. Untuk yang bab 1 sampai bab 3 itu kami berikan waktu sampai tanggal 15 Bu. Jadi hari 15 itu berarti hari Senin ya, hari Senin sampai besok Senin. Nah, supaya apa? Nanti kan kalau memang artinya itu tidak kita kerjakan biasanya akan menumpuk ya. Kalau semakin menumpuk biasanya agak malas nanti mengerjakannya, sehingga memang masing-masing modul itu di bagian assignment itu Bapak Ibu sudah ada batasan waktu maksimal untuk bisa dikerjakan dan dikumpulkan ya. Karena kami juga nanti saya dan Muji juga akan memberikan feedback ya, memberikan koreksi berkaitan dengan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan begitu. Kira-kira begitu Bu Domas. Iya, terima kasih Pak. Nanti
saya mencobanya. Terima kasih, matur nuwun. Baik, sama-sama Ibu. Yang lain Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan kembali, monggo. Baik, kalau memang tidak ada, berarti saya bisa mencukupkan untuk pertemuan yang pertama ini, Bapak Ibu. Ya, yang paling mudah untuk Bapak Ibu kerjakan di psikologi ini adalah di modul 1 sampai 3, mungkin Bapak Ibu bisa mengerjakan pretest dulu ya, semuanya. Nah, nanti setelah saya cek, setelah Bapak Ibu mengerjakan pretest, baru nanti akan kelihatan di situ materi yang akan dipelajari, sehingga nanti memang berurutan. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua pretestnya di bab 1, selesai pretest, baru bisa nanti masuk di mengerjakan LK-nya ya, lembar kerjanya, dan bisa dilanjutkan nanti di post-testnya. Begitu kira-kira. Demikian, Bapak dan Ibu, sudah jelas, deh? Nggih, Pak, sampun. Oke. Matur nuwun. Ya, ya. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah cukup jelas tentang tujuan kegiatan yang kita lakukan selama 3 pertemuan mendatang, mungkin untuk yang pertemuan pertama ini saya cukupkan dulu. Bapak Ibu bisa mengerjakan pre-testnya. Nanti kami akan langsung bisa lihat. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga untuk Bu Muji yang sudah berkenan rawuh ya bersama-sama dengan kita, membimbing kita. Kami tahu Bapak Ibu ini sangat sibuk semuanya, apalagi ini musim tes tengah semester. Tetapi saya kira kalau kita punya niat dan punya keyakinan, justru di tengah-tengah kesibukan itu kita tenaganya bisa berlipat biasanya. Ya belum tentu kalau punya banyak waktu terus bisa mengerjakan itu ya belum tentu. Ini pengalaman pribadi saya, nggak tahu kalau Bapak Ibu. Tapi biasanya kalau pas kepepet, pas numpuk-numpuk itu kekuatannya berlipat jadi bisa dikerjakan. Amin ya Bapak Ibu. Ya, demikian Bapak Ibu saya cukupkan dulu untuk meet kita pada siang hari ini. Terima kasih dan selamat untuk melanjutkan aktivitasnya. Baik, Bapak Ibu, saya undur diri berarti nih Pak Yaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.